Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya menyanyikan sebuah pujian yang pas untuk kondisi kita sekarang ini. Dan nyanyian didasarkan pada Ayub pasal 38 ayat 7 yang menyatakan bahwa ketika Ayub dalam kesulitan dan pergumulan, ada bintang-bintang yang menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiada tampak terang di tengah hujan badai, sang pengembara merintih tak berdaya. Tinggal satu harapan, bila bintang bersinar, menunjuk kepada jalan yang benar. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Satu pandang bintang di celah kabut gelap, ini muncullah harapan dalam hati. Walaupun ku sendiri, ku tahu Tuhan ada. Alamat Bapa cinta bintang itu. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Firman Tuhan yang akan kita dengar sebentar membawa sebuah pesan. Betapa luar biasanya aliran kuasa Yesus dari tubuh fisiknya, sehingga orang yang menjamah jumbai jubahnya pun akan disembuhkan. Dan saudara mendengar cerita kemudian hari di mana orang yang dilewati oleh bayang-bayang Petrus sembuh. Orang yang memegang sapu tangan yang pernah dipakai oleh Paulus disembuhkan. Mari kita belajar sesuatu mengenai transfer kuasa Tuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan, kuasa keajaibannya, kuasa pemulihannya dapat saudara terima sekarang juga ketika engkau sungguh-sungguh hati mendengarkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami mendengarkan firman Tuhan yang sangat serius, dan tolong kami beri hati yang cepat tanggap untuk menanggapi firman Tuhan, menangkap firman Tuhan ini, dan menjadi milik kami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Kita Perjanjian Baru dari Injil Matius 14 ayat 35 dan 36. Injil Matius pasal 14 ayat 35 dan 36.
Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Haleluya, amin. Saudara pemirsa, siapa yang mengenakan jubah ini? Yang bikin jubah ini sangat mungkin adalah penenunnya adalah Ibu Maria atau Bunda Maria. Dan saya mengajak kita semua, bagaimana sesuatu yang alamiah, sesuatu yang natural, ditenun oleh ibunya manusia, bahannya juga dari apakah wool, dari bulu domba, atau dari kapas, saudara sekalian, katun. Itu memang datang dari sumber-sumber alamiah. Tetapi ketika dia dikenakan oleh seorang yang penuh urapan Roh Kudus, namanya Yesus, maka ia berubah, dapat menyalurkan kuasanya, kuasa Tuhan kepada orang yang menjamahnya. Saudara sekalian, hari ini pesan yang utama ialah jaga kekudusan hidup saudara sekalian. Pak pendeta, kakek pendeta, tidak bisa kakek, apalagi kami masih orang muda. Tolong saudara firman Tuhan. Jangan pernah menyangkal firman Tuhan ya. Saya bacakan kepada saudara-saudara sekalian 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Tolong semua yang mengatakan demikian tadi, ikut saya baca. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Coba kita dengar bersama-sama ya. Semua pemirsa dan jemaat Tuhan harus pegang Alkitab. Sebenarnya kalau menyaksikan program ini, saya ajak baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau Tuhan menyuruh kita hidup kudus, ya tentu kita pasti bisa dong. Jangan berdalih mengatakan, ya tapi lingkungan kami begini-begini. Enggak, jangan ikut lingkungan. Ya, kita memang diutus ke dalam dunia ini, tapi kita tidak boleh menjadi sama dengan dunia ini. Sudah masih dengar saya? Perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Jadi, kembali lagi kepada firman Tuhan tadi, saudara pun dapat menjadi penyalur mujizat Tuhan, penyalur kesembuhan daripada Tuhan, penyalur keajaiban Tuhan kepada orang lain, dengan satu syarat saja, yaitu hidup kudus. Karena kata firman Tuhan, saudara tidak bisa menerima kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, bila engkau hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Saya ingin bacakan saudara-saudara sekalian dari Perjanjian Lama, saudara sekalian, Yesaya pasal 1 ayat 15. Yesaya pasal 1 ayat 15. Ya, Yesaya pasal 1 ayat 15, demikian kata firman Tuhan. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. So, lihat itu. Karena tangan kita penuh dengan kebencian, dengki, iri hati, dendam kepada orang. Ya, walaupun kita menadahkan tangan kita untuk berdoa, berkali-kali kita tadahkan tangan, Tuhan tidak bisa menyalurkan mujizat lewat kotoran yang najis di tangan kita. Mari kita buka mata, buka hati sekarang, bahwa Tuhan mau menggunakan setiap saudara,
untuk menyalurkan mujizat, berkat, kemuliaan, pemulihan, kesembuhan dari hidup saudara-saudara sekalian. Tetapi syaratnya cuma satu: jaga kekudusan hidup di hadapan Tuhan. Karena tanpa kekudusan, Tuhan tidak mampu menyalurkan kuasanya. Karena kuasanya tidak mungkin tersalur lewat tangan yang kotor dan najis. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami berdoa supaya kami seperti Yesus, menjaga kehidupan yang kudus dan benar. Dan kami percaya kami sudah terima Engkau dalam hati kami. Oleh karena itu, pakailah kami untuk menjadi saluran kesembuhan, pemulihan, mujizat dan berkat Tuhan bagi orang yang membutuhkannya, yang bertemu dengan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik.